Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Arini SE, MAK AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dan teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi presentasi kami kali ini. Perkenalkan, saya Arya Nur Sutaryadi selaku moderator kelompok 5 pada presentasi kali ini. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Rida Ayu Tias, Indah Permatasari, dan Ani Amelia. Kami akan menyampaikan materi tentang manajemen piutang. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan memulai presentasi kami yang akan dibacakan pertama kali oleh saya sendiri. Pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Tagihan kepada pihak lain yang dimaksud adalah tagihan perorangan maupun perusahaan atas setiap aktiva atau aset perusahaan yang timbul dari transaksi kredit. Selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen piutang. Yang pertama yaitu piutang usaha atau account receivable. Yang kedua, wesel tagih atau notes receivable, dan piutang lain-lain atau other receivable. Yang pertama yaitu piutang usaha atau account receivable. Piutang usaha atau account receivable adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rida Ayu Tias. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Materi selanjutnya adalah tentang wesel tagih. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berhutang untuk membayar bunga. Selanjutnya adalah piutang lain-lain atau other receivable. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang. Contoh, piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum, bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di neraca. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Permatasari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen piutang. Yang A, volume penjualan kredit. Makin besar proporsi penjualan kredit dari total penjualan, maka jumlah investasi dalam piutang juga demikian. Artinya, perusahaan harus menyediakan investasi yang lebih besar dalam piutang, dan meski berisiko semakin besar, profitabilitasnya juga akan meningkat. Yang B, syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, artinya keselamatan kredit lebih diutamakan dari profitabilitasnya. Syarat pembayaran yang ketat antara lain tampak dari batas waktu pembayaran yang pendek atau pembebanan bunga yang berat untuk pembayaran piutang terlambat. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Dalam penjualan secara kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal bagi kredit yang diberikan kepada para pelanggan. Makin tinggi batas waktu yang diberikan kepada pelanggan, makin besar pula dana yang diinvestasikan ke dalam piutang. Yang D, kebijakan dalam penagihan piutang. Kebijakan dalam menagih piutang secara kredit ataupun pasif dapat dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menjalankan kebijakan aktif dalam menagih piutang akan mempunyai pengeluaran dana yang lebih besar untuk membiayai aktivitas ini, namun dapat memperkecil resiko tidak tertagihnya piutang.
Yang E, kebiasaan pembayaran pelanggan. Sebagian pelanggan mempunyai kebiasaan membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash diskon, sedangkan sebagian lagi tidak demikian. Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi piutang usaha, alangkah lebih baik perusahaan memperhatikan faktor-faktor tersebut dengan mengelola piutang usaha secara efektif dan efisien. Sekian materi dari saya. Perkenalkan, saya Amelia. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Resiko kerugian piutang. Yang pertama, resiko piutang tak tertagih atau bad debt. Yang kedua, biaya administrasi dan penagihan. Yang ketiga, mengurangi likuiditas perusahaan. Yang keempat, peluang kerugian akibat inflasi. Dan yang kelima, penyalahgunaan dan moral hazard. Yang keenam, resiko hukum dan sengketa. Yang ketujuh, menurunnya rasio keuangan. Dan yang delapan, peluang kehilangan pelanggan potensial. Jadi, kesimpulan materi yang kami jelaskan adalah manajemen piutang merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Piutang muncul akibat transaksi penjualan kredit dan memiliki peran dalam meningkatkan volume penjualan sekaligus profitabilitas perusahaan. Namun, piutang juga membawa resiko apabila tidak dikelola dengan baik, seperti piutang tak tertagih, penurunan likuiditas, hingga menurunnya kinerja keuangan perusahaan. Jenis piutang terbagi menjadi piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Pengelolaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya volume penjualan kredit, syarat pembayaran, batasan kredit, kebijakan penagihan, serta kebiasaan pembayaran pelanggan. Oleh karena itu, kebijakan manajemen piutang harus mampu menyeimbangkan antara peningkatan laba dengan resiko kerugian, sehingga tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham tetap tercapai. Sekian materi yang kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.